Shalom, semua jemaat yang dikasihi, semoga Anda tetap dalam keadaan yang baik atas perlindungan tangan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan sebelum kita mendengarkan perkongsian firman Tuhan, saya ingin mengajak semua jemaat untuk berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berdalam kerajaan syurga, kami mengucap syukur karena Engkau selalu menyertai kami, menjaga kami dan menaungi kami sehingga saat ini. Bapa, sebentar nanti kami akan mendengarkan perkongsian firman-Mu. Biarlah Engkau yang berbicara untuk setiap pribadi kami, supaya melalui firman-Mu yang akan kami dengar, ini dapat mempersatukan kami untuk hidup di dalam kebenaran-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi, mari kita buka Alkitab dan baca di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-3 sehingga yang ke-8. Roma pasal 12 ayat 3 hingga 8 di bawah tema persembahan yang hidup. Saya bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagi sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan seikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Amin. Jemaat yang dikasihi, tema kita sepanjang bulan Mei ini ialah tentang ketergantungan dalam Kristus. Artinya, kita hidup di dalam pengharapan, keterikatan, dan memerlukan Kristus dalam hidup kita. Dan saat tema kita pada hari ini ialah satu dalam Tuhan, di mana boleh dimengertikan tentang hidup bersama, hidup rukun, dan tidak berpecah. Apabila kita hidup di dalam pimpinan tangan Tuhan Yesus, maka kita akan mengalami perubahan hidup dari segi jasmani dan rohani kita. Untuk hidup bersatu memerlukan komitmen daripada kedua-dua belah pihak. Kesatuan akan retak dan rosak bila salah seorang atau satu pihak tidak lagi ingin bersama-sama, tidak lagi ingin bekerja sama, dan tidak lagi ingin mempertahankan sesuatu perhubungan. Seorang Kristen sangat penting untuk kita hidup bersatu di dalam Tuhan. Jemaat yang dikasihi, untuk hidup bersatu di dalam Tuhan, kita harus melakukan beberapa perkara. Yang pertama, kita harus mengubah pola pikir kita, di mana kita jangan memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang sepatutnya. Jangan memikirkan hal-hal yang najis, negatif, dan kotor. Pola pikir kita harus bersih, sehat, dan positif, agar tidak menajiskan pemikiran kita. Kita harus berdoa kepada Tuhan agar Tuhan memberikan kita pemikiran yang benar, matang dan suci sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Yang kedua, untuk hidup bersatu di dalam Tuhan, maka kita harus bersikap saling menerima kekurangan dan kelebihan di kalangan sesama kita sebagai manusia. Sebagai anak-anak Tuhan, kita dikaruniakan dengan talenta dan kelebihan yang tersendiri. Ini bertujuan untuk saling memperlengkapi, saling membangun, dan saling menguatkan
di antara satu dengan yang lain. Jika kita mempunyai karunia untuk bernubuat, hendaklah kita melakukannya itu sesuai dengan iman kita terhadap Yesus. Bahkan jika kita mempunyai karunia untuk mengajar, baiklah kita melakukannya itu untuk kebaikan semua orang. Dan apapun yang karunia yang ada pada kita, ingatlah bahwa semua itu bertujuan untuk mempermuliakan nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi, setiap orang juga mempunyai kelemahan masing-masing. Ini bertujuan agar kita saling memerlukan di antara satu sama lain untuk membantu kita di dalam kelemahan kita. Dalam lingkungan keluarga, tempat kerja, tempat sekolah, lingkungan masyarakat, dan anggota jemaat, setiap daripada kita mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Justru melalui karunia yang Tuhan telah berikan kepada kita, maka kita harus kongsikan itu untuk menguatkan orang lain. Jangan gunakan kelebihan yang ada pada kita untuk menjatuhkan, menghalang, dan menghancurkan sesama kita. Kita harus saling menopang di antara satu dengan lain, saling membangun di antara satu sama lain, saling bekerja sama di antara satu sama lain, supaya kasih Kristus yang ada pada kita itu dapat membangun kesatuan di antara kita semua. Amin. Apabila di dalam pelayanan ada generasi muda yang tampil untuk melayani, generasi yang lama harus memberikan kesempatan kepada generasi muda untuk melayani bersama-sama dan pimpinlah mereka dengan kasih Kristus. Janganlah menghalang generasi muda untuk melayani, tapi bimbinglah mereka, latihlah mereka, dan didiklah mereka dengan ajaran yang benar, dengan kasih yang benar, dan dengan perbuatan yang selayaknya sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi, jangan juga kita menggunakan kelemahan dan kekurangan yang ada pada orang lain untuk mengambil kesempatan untuk melakukan hal-hal yang tidak baik terhadap mereka. Jika kita ingin hidup bersatu dalam Tuhan, maka kita harus belajar untuk bersikap terbuka, menerima kelebihan dan kekurangan sesama kita. Tuhan Yesus ketika dia masih di dunia ini, dia telah melatih, mengajar, mengasah, dan membimbing murid-muridnya supaya menggunakan setiap karunia yang ada pada diri mereka untuk tujuan yang baik, mulia, dan dapat menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus juga menasihatkan dan membimbing pengikut-pengikutnya agar kelemahan dan kekurangan yang ada pada mereka itu dapat mereka gunakan untuk lebih berpengharapan terhadap Tuhan, dan supaya Tuhan dapat campur tangan dalam kehidupan mereka, dalam pelayanan mereka, dalam pekerjaan mereka, bahkan dalam keluarga mereka. Jemaat yang dikasihi, setiap kelemahan dan kekurangan yang kita miliki itu akan memberikan kita kesadaran bahwa tanpa Tuhan di dalam hidup kita, semua kita akan tetap menjadi manusia yang tidak sempurna. Hanya Yesus yang sempurna di dalam segala sesuatu. Amin. Yang ketiga, untuk kita hidup bersatu dalam Tuhan, kita harus mengubah sikap kita. Jika kita mau hidup bersatu dengan Tuhan, kita harus mengubah cara pandang kita, cara berkomunikasi kita, cara pergaulan kita, dan cara kehidupan kita setiap hari. Jika dulunya kita mungkin kedekut untuk berkongsi milik dengan orang lain, tapi marilah kita belajar untuk berkongsi milik dan memiliki sikap murah hati terhadap sesama kita. Tuhan sudah memberkati kita, maka kita juga harus
memberkati orang lain melalui berkat yang kita terima. Amin. Dan juga jika selama ini kita hidup sendiri tanpa memperdulikan kehidupan orang lain, marilah kita belajar untuk saling mengambil berat terhadap sesama, supaya orang lain juga merasakan kehadiran kita dan mereka akan merasakan kasih Kristus yang ada pada diri kita, sehingga mereka juga merasakan karya kasih Tuhan terjadi dalam hidup mereka. Dan jika selama ini kita hidup di dalam sikap mementingkan diri sendiri, tidak suka menghormati orang lain, tidak suka mendengar pendapat orang lain, kita merasa diri kita benar, marilah kita belajar untuk menghormati orang lain, untuk mengasihi orang lain, dan siap untuk belajar bersama-sama, supaya melalui kesatuan kita dapat menjadi satu keluarga yang boleh menjadi berkat, terang, dan garam untuk orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Jemaat yang dikasihi, marilah kita menggunakan kesempatan yang ada untuk memperlihatkan kasih Kristus kepada orang yang lain, bahkan orang yang belum percaya, supaya melalui kesatuan kita dalam Kristus, banyak orang-orang yang akan mengenal Tuhan dan mereka akan terinjil melalui kesaksian hidup kita. Jika kita ingin bersatu dalam Kristus, maka kita harus belajar untuk melepaskan kepentingan pribadi untuk kebaikan orang lain. Jika kita mau hidup bersatu dalam Tuhan, maka kita harus belajar merendahkan hati kita terhadap sesama. Jangan pernah timbulkan isu-isu yang boleh mencetuskan konflik di tengah-tengah jemaat kita, di tengah keluarga, dan di tengah masyarakat. Karena apabila tercetusnya hal-hal yang tidak baik, itu akan menyebabkan perselisihan paham, akan menyebabkan perpecahan, akan menyebabkan tersinggungnya hati sama kita, dan akhirnya kesatuan yang ada itu akan rusak dan retak. Jemaat yang dikasihi, untuk hidup bersatu dalam Tuhan memang ada cabaran, apatah lagi jika kita terdiri daripada pelbagai suku, bangsa, bahasa, budaya, dan latar belakang yang berbeza. Namun jika kita memiliki kasih yang benar, maka dari kepelbagaian itulah yang akan mencetus satu keunikan yang boleh memuliakan nama Tuhan. Kasih Tuhan telah diberikan kepada semua orang tanpa mengira latar belakang kita. Ketika Tuhan Yesus masih berada di dunia ini, Yesus telah berdoa untuk kesatuan. Yesus merindukan kesatuan terjadi dan terjalin di antara murid-muridnya dan untuk kita semua. Yesus merindukan agar kita semua dapat hidup bersama-sama sebagai anggota keluarga Allah yang harmoni, yang hidup dengan damai dan hidup di dalam sukacita. Jika Tuhan Yesus sendiri merindukan kesatuan terjadi di tengah-tengah kita, kenapa kita masih ingin hidup di dalam persengketaan? Mengapa kita masih hidup di dalam pergaduhan dan saling menjatuhkan di antara satu dengan yang lain? Jika Tuhan Yesus sudah mendoakan tentang kesatuan 2000 tahun yang lalu, kenapa kita tidak ingin bekerja sama dengan Tuhan Yesus untuk merealisasikan impiannya? Jika kita tidak suka bersatu dalam Tuhan, artinya kita sedang memberontak terhadap Tuhan dan menjadi penghalang di dalam kesatuan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan syurga, Bapa, ampunilah kami Tuhan jika selama ini kami gagal menghormati sesama kami. Kami masih gagal mengasihani sesama kami. Kami masih gagal untuk saling menerima kelebihan dan kekurangan sesama kami. Bahkan dalam keluarga kami, di dalam jemaat kami, bahkan terhadap masyarakat. Sehingga kesatuan itu mulai retak. Dan kesatuan itu mungkin sudah hancur.
Sebab itu Bapa, pada hari ini, pulihkanlah kesatuan di antara setiap keluarga kami, pulihkanlah kesatuan di dalam lingkungan jemaat kami, dan lingkungan masyarakat, supaya kasih Kristus benar-benar terjadi dalam hidup kami, supaya apapun karunia dan talenta yang sudah Engkau berikan kepada kami dapat guna pakai itu untuk saling menguatkan, saling membangun, dan saling menopang di antara satu sama lain, supaya tidak ada satu pun di antara kami yang tertinggal, tapi setiap daripada kami akan mengalami hidup di dalam kasih-Mu. Terima kasih Bapa, adalah damai sukacita daripada surgawi menyertai kami, melingkupi kami, dan memulihkan kami dari saat ini sampai selama-lamanya. Sehingga bila masa pun Yesus datang kedua kali, kami tetap dapat hidup bersatu dalam kasih Kristus dan dapat memelihara kesatuan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Haleluya. Salam kasih daripada saya, Gembala Felianivo. Tuhan menyertai dan memberkati kita semua. Amin.